Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat yang Ibu banggakan, siswa-siswi SMP Negeri 1 Sukaraja, Ibu mengucapkan selamat bergabung menjadi bagian dari keluarga besar SMP Negeri 1 Sukaraja. Kalian adalah siswa-siswi terpilih yang dapat masuk ke SMP Negeri 1 Sukaraja melalui PPDB online. Semoga perjuangan kalian menjadi kunci sukses dalam meraih masa depan dan cita-cita yang kalian inginkan. Mulailah niat yang baik lillahi ta'ala untuk menjalani proses belajar selama 3 tahun di SMP Negeri 1 Sukaraja. Anak-anak hebat, di awal perjumpaan, jika tak kenal maka kita kenalan. Maka izinkan Ibu untuk memperkenalkan diri Ibu. Nama Ibu Teti Herawati. Tugas Ibu di SMP Negeri 1 Sukaraja adalah sebagai guru bimbingan dan konseling atau guru BK. Ya, tentu kalian belum mengenal apa itu bimbingan dan konseling. Ya, untuk itu nanti akan ada pembahasan lagi mengenai bimbingan dan konseling pada sesi yang lebih khusus lagi. Ya, nah kalian mungkin ingin sekedar tahu bahwa bimbingan dan konseling di SMP itu membantu siswa menyesuaikan diri, mengenal kelemahan dan kelebihan dirinya, sehingga kalian bisa mengembangkan potensi, mengasah bakat, membina minat kalian, sehingga pertumbuhan kalian menjadi sangat optimal. Nah, kalian juga di SMP ini memasuki masa remaja yang penuh dengan konflik, penuh dengan masalah, dan untuk itu kalian memerlukan seorang sahabat. Bimbingan dan konseling adalah sahabat siswa untuk membantu kalian menjalani masa remaja di SMP. Anak-anakku sekalian, pada masa MPLS ini Ibu akan memberikan materi tentang tata krama. Ya, karena kita tidak bisa melakukan MPLS ini secara offline, bertemu langsung, tapi kalian sudah mengenal Ibu, sudah melihat wajah Ibu, mudah-mudahan tidak lupa. Ya, diingat-ingat nama Ibu tadi Teti Herawati, ya, guru bimbingan dan konseling. Nah, mengenai pembahasan tadi tentang tata krama, yaitu aturan atau sopan santun. Ya, bagaimana kalian berperilaku di sekolah, sopan santun di sekolah. Namun sebelum Ibu memberikan materi, agar lebih semangat lagi kalian mengikuti materi Ibu, ada lagu yang akan Ibu persembahkan untuk kalian. Silakan kalian menyanyi, menghayati lagu tersebut dengan baik. Ya, selamat menikmati. Hari ini hari bahagiaku, belajar online dari rumah. Meskipun terpisah ruang dan waktu, kita tetap jumpa menyapa. Senangnya hatiku dibantu ayah ibu, guru baru tentulah ramah. Ayo belajar bersama, ayo online bersama.
Ibu tadi tetap semangat, jaga kesehatan, ikuti semua tugas-tugas yang Ibu Bapak Guru berikan. Ya, semoga dengan nyanyian tersebut semangat kalian jadi tinggi. Ya, baiklah anak-anak, sekarang kalian memasuki usia remaja. Kalian bukan anak-anak lagi. Kalian sudah harus bisa belajar bagaimana berperilaku sesuai dengan tata krama. Ibu punya 2 pilihan. Misalnya, mandi atau tidak mandi. Kalian mau pilih yang mana? Ya, menyapa atau tidak menyapa. Pilih yang mana? Ya, berkata baik atau berkata buruk. Kalian mau pilih yang mana? Bangun pagi atau bangun siang? Kalian sudah harus bisa memutuskan mana yang terbaik buat kalian. Dan apa resiko yang harus kalian ambil kalau kalian memilih salah satunya. Misalnya, kalian tadi memilih untuk tidak mandi. Ada yang tidak mandi? Pasti mandi semua ya, karena berbeda. Mari kita jelaskan perbedaannya apa. Kalau misalnya kalian tidak mandi, tentu orang yang bersama kalian merasa tidak nyaman. Ya, mungkin saja kalian dijauhi. Nah, itu adalah pilihan. Itu adalah tata krama juga, bahwa kalian kalau bertemu dengan orang lain, apalagi ke sekolah, harus mandi dulu. Kalau tidak mandi ada resikonya. Kemudian tadi kalian menyapa atau tidak menyapa. Kalau kalian menyapa, maka orang lain akan menganggap kalian adalah anak yang ramah. Kalau tidak menyapa, berarti waduh, mungkin orang beranggapan kalian sombong. Nah, itu adalah pilihan. Dan kalian harus bertata krama. Kalau misalnya tata krama kalian bagus, pasti orang lain juga akan memberikan penilaian yang baik untuk kalian. Nah, anak-anakku, sekarang kita simak materi yang akan Ibu berikan tentang tata krama. Selamat menyimak dan memperhatikan dengan baik. Kemudian kalian lakukan tata krama ini di sekolah, di lingkungan keluarga, maupun di lingkungan masyarakat. Selamat menyimak. Kita mulai dengan pengertian tata krama. Istilah tata krama terdiri dari kata tata dan krama. Tata artinya adat, aturan, norma, atau peraturan. Krama artinya sopan santun, kelakuan, tindakan, atau perbuatan. Sehingga tata krama adalah kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan masyarakat setempat. Ruang lingkup tata krama. Tata krama itu sebetulnya banyak sekali, namun Ibu hanya menjelaskan mengenai 4, yaitu tata krama berkenalan, tata krama bertamu, tata krama ketika kita makan, kita berbicara, ada juga dalam pergaulan, dan banyak lagi tata krama yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Agar kita dapat melakukan tata krama dalam berbicara, kita harus memperhatikan dengan siapa kita berbicara. Siapa yang kita hadapi? Apakah orang dewasa? Apakah orang yang sebaya? Atau anak yang lebih muda? Kemudian juga berbicara dengan bahasa yang sopan. Kita juga harus memperhatikan sikap ketika berbicara. Kita tidak bisa berbicara saling membelakangi, maka itu sikap juga harus diperhatikan dalam berbicara. Kemudian tempat pembicaraannya harus juga menyesuaikan. Misalnya di perpustakaan, di tempat peribadatan, kita harus bisa menyesuaikan bagaimana cara kita berbicara. Tata krama bergaul. Yang pertama, memberi salam apabila bertemu, mengetuk pintu ketika bertamu, mengucapkan terima kasih setelah menerima bantuan dari orang lain, rendah hati, tidak menang sendiri, mohon maaf ketika melakukan kesalahan, siap memberikan bantuan sesuai kemampuan. Tata krama juga harus kita tampilkan dalam penampilan kita sehari-hari. Cara kita berpakaian
harus disesuaikan dengan waktu dan tempat. Harus rapi, pantas, dan sederhana, tidak berlebih-lebihan. Pilih pakaian yang tidak longgar atau sempit. Jangan asal mengikuti mode, karena belum tentu mode yang digunakan sesuai dengan keadaan kita. Berpakaian yang sopan dan menutup aurat. Selanjutnya adalah implementasi tata krama, di mana tata krama itu harus kita laksanakan, yaitu di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat dimanapun kalian berada. Melaksanakan tata krama di lingkungan sekolah. Yang pertama, bersikap sopan pada guru dan karyawan. Mengucapkan salam bila bertemu guru, karyawan, dan teman, dan saling menyapa. Saling menghargai antar teman, mematuhi tata tertib sekolah, dan mengucapkan terima kasih kepada guru. Sedangkan tata krama di lingkungan masyarakat dimanapun kalian berada, senantiasa mengucapkan salam apabila bertemu, membiasakan mengetuk pintu bila bertamu. Ada juga tata cara makan untuk menikmati hidangan, saling menolong sesama tetangga, dan menghargai saran dan pendapat orang. Di rumah juga kalian harus menjaga tata krama. Misalnya, dengan menghormati dan melaksanakan perintah orang tua, menghormati yang lebih tua, dan menyayangi yang lebih muda. Bila diajak bicara, harus memperhatikan. Minta izin pada orang tua sebelum berangkat ke sekolah. Mengucapkan salam bila masuk dan keluar rumah. Bertata krama mempunyai manfaat yang sangat luar biasa, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Dengan bertata krama, kita akan disegani, dihormati, disenangi oleh orang lain. Dan hubungan kita dengan orang lain pun menjadi baik, memberikan keyakinan pada diri sendiri dalam setiap situasi, menjadikan seseorang dapat memelihara suasana yang baik dalam berbagai lingkungan, baik itu lingkungan keluarga, sekolah, dan selain tata krama di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat, ada juga tata krama di mana kalian bersosialisasi melalui media, baik itu handphone atau media Facebook, WhatsApp. Kalian harus memiliki tata krama. Pada saat sekarang pandemi, kalian tentu berkomunikasi dengan guru melalui handphone. Ini juga ada tata kramanya. Yang satu harus melihat waktunya. Kapan waktu yang tepat untuk berkomunikasi, untuk bertanya kepada guru. Kemudian awalilah dengan salam. Memberi salam dulu. Memperkenalkan diri. Mengucapkan maaf. Mungkin kita telah mengganggu waktu ibu bapak guru tersebut. Kemudian bertanya atau mengungkapkan permasalahan dengan bahasa yang sangat baik. Dan jangan terlalu panjang dan ucapkan terima kasih di akhirnya. Nah anak-anak, itu tadi 3 lingkungan di mana kalian harus bisa menerapkan tata krama. Yang paling ibu akan contohkan yaitu penerapan sopan santun atau tata krama di sekolah. Tata krama dalam berpakaian berarti menghargai sekolah sebagai lembaga pendidikan, sekaligus orang-orang yang akan kita temui berpakaian seragam sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh sekolah. Yang pertama, penerapan sopan santun di sekolah. Ada 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, dan akhirnya akan tercipta silaturahmi. Memberi salam atau sekedar mengangguk kecil adalah sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang kita temui. Penerapan sopan santun di sekolah dengan berbicara yang baik, ada 3 mantra ajaib. Selalulah minta maaf,
ucapkan tolong, dan ucapkan terima kasih. Penerapan sopan santun di sekolah juga, bijaklah berkomunikasi dengan media sosial. Karena sekarang kita belajar secara online, maka kita harus berkomunikasi di media sosial dengan baik.